Kalau sudah diajak, diundang makan, diundang, ayo, monggo, atau diundang acara atau ya, atau diundang makan dan ada waktu khusus, tidak mengganggu waktunya yang asli, maka dianjurkan dihadiri. Maka dikatakan di dalam kitab Taurat atau di beberapa kitab yang lain, sir mailan, jalanlah 1 kilo. 1 mil itu 1,6. Berapa 1 mil? Kang Renvil. 1 mil itu berapa? 1,6 ya? Siapa? Oh iya, percaya aku. Doktor ya. Australia. 1,6 kan? Ya. Jalanlah 1,6 kilo. Jenguklah orang sakit. Jalanlah 2 mil, berarti berapa? 3,2 kilo. Datangi jenazah kalau ada jenazah di sana. Ini perbandingan dan jalan dulu, ya. Kalau sekarang kalah sepeda. Jalanlah 2 mil atau 3,2 kilo. Kalau itu harus dilakukan demi untuk menjenguk jenazah atau mengantar jenazah. Sir thalatha amyal, jalanlah 3 mil, berarti berapa? 4,8 ya. Untuk apa? Menjawab jawaban undangan. Jalanlah 4 mil, berarti 6,4 kilo. Untuk apa? Menziarahi saudara di jalan Allah. Maksudnya apa? Kalau sempat, walaupun repot, usahakan tetap datang gitu. Tapi biasanya kan sudah tidak serepot dulu. Ya dulu itu repot sekali. Mana yang badai, ya di Padang Pasir itu ada badai. Ya dengan budal ngwanteng mulir rusuh. Itu jadi lebih berat dari kita. Bayangkan kalau jenengan keluar sepeda motoran dari sini ke Python, nggak pakai helm. Ya coba kira-kira tuh Python ya Warwan. Rupanya kalau ya kan malik kabeh. Ireng kabeh. Ini dulu begitu, orang jalan di perjalanan di Padang Pasir itu badai, belum lagi anginnya itu seperti hair dryer tapi sebadan. Dulu pertama kali saya nyampe di Yaman, itu baru saya buat diari itu. Diari ya, pakai I, pakai Y ya, bukan pakai E. Saya buat diari, saya tulis di situ. Panasnya di sini seperti hair dryer sebadan. Tahu hair dryer? Buat panas, buat rambut. Tapi hatiku senang. Ono tulisannya, tidak tahu kemana itu tulisannya. Oh, panas, disemprot sebadan itu. Dari atas sampai bawah itu seperti hair dryer. Nah itu makanya repot orang dulu. Tapi tetap diberi motivasi. Jalanlah 1 mil untuk menemui saudara dan lain sebagainya. Walhasil intinya, kalau ada waktu untuk memenuhi undangan teman dipenuhi ya. Karena kenapa diantaranya kalau ada yang sempat dan diundang itu lebih pantas didatangi ketika mereka masih hidup. Haknya orang hidup ini lebih diutamakan karena masih hidup. Kalau sudah di barzakh orang tidak peduli dengan dunia, tapi ketika masih di dunia itu masih sangat peduli ya, masih sangat peduli ya. Misalnya nikahan diundang tidak datang, itu mungkin ada yang kurang bowo nih, kan begitu. Dia akan merasa, ya Allah temanku tidak datang ini, padahal dia saya harap datangnya. Tapi kalau sudah di barzakh, datang gak datang, gak ngurus sudah deh, tidak ada masalah, sudah tidak peduli dia. Orang di barzakh kalau sudah senang, dia tidak peduli dengan urusan dunia, kecuali kalau ada hubungan dengan saudaranya, anak cucunya bermasalah, dia tidak enak. Tapi kehidupannya sudah lebih enak dari di sini. Yurzakun kata Allah, diberi rizki, ya disenangkan. Nah, makanya yang di sini diperlukan kalau ada undangan dari teman, kalau ada waktu, karena orang ini kan macam-macam. Saya kerja, ya, ada beberapa tempat yang biasanya di sini itu kalau undang nikahan itu jam 5:30 pagi. Saya tanya, enggak, Pak, saya tak tanya, Pak, alasannya apa 5:30 pagi ini, Pak? Karena orang-orang keburu kerja. Lah kenapa enggak malam?
Bisa. Jadi sebetulnya bukan karena kerja, tapi sebetulnya karena adat. Ya. Begitu. Tapi tidak ada masalah. Macam-macam kan. Ada yang nikahnya, acaranya itu dengan sederhana, ada yang nikahnya itu dengan acara yang luar biasa, ada yang pakai musik, ada yang pakai macam-macam, ada yang dengan cara yang islami, ada yang tidak islami, macam-macam ya. Nah kalau ada undangan, nah itu dianjurkan untuk didatangi selama Anda masih sempat. Kalau tidak sempat, beri kabar. Maaf saya tidak bisa datang. Kalau tidak bisa datang, jangan nge-share di grup. Itu tidak cerdas namanya. Ya, karena kalau satu bilang di grup saya tidak bisa datang, yang ada penyakit mau berangkat malas itu kayak orang temennya, Pak. Akhirnya dia, "Iki boleh, aku gak bisa." Jadi kalau tidak bisa itu jabri. Mas, maaf. Saya tidak bisa hadir, saya mohon maaf, semoga acaranya lancar begini. Oh ya. Terus di screenshot dikirim ke grup, tambah ya. Jelas ya? Nah, seperti itu. Maka kalau tidak bisa ya pamit, tapi jangan di grup. Diwakilkan boleh. Iya, ahsan itu lebih baik. Dulu apa saya begitu? Saya disuruh berangkat. Saya tidak tahu mau ngapain, tidak tahu. Saya ngomong benar-benar. Ceramah ini pengajian umum. Suruh berangkat saya sampai di atas panggung. Belaham, bingung sekali. Tapi disuruh berangkat, mewakili itu namanya. Ya. Sebaiknya begitu. Karena ada, bukan karena anak itu atau yang mewakilkan itu dia bisa menggantikan seseorang tadi, bukan. Tapi karena ada usaha dari si orang yang tidak bisa datang, menunjukkan bahwa saya benar-benar mohon maaf aku gak bisa datang, tapi saya berusaha. Kalau tidak bisa saya, ya daging saya ini yang berangkat, junior ini yang berangkat, saya berangkat. Tapi jangan banyak-banyak. Sak pondok ini mewakil saya, satu syarat. Nangis. Kayak seperti beberapa waktu yang lalu, kira-kira 3 minggu, 1 bulan yang lalu. Tahu-tahu saya diingatkan, "Beb, ini nazar ayah saya nanti malam jenengan sudah nyiapkan 3 habaib untuk datang ke rumah saya. Saya waktu di umroh atau di haji kemarin." Waduh, bingung. Siapa? Kurang 1 jam. Bingung, siapa ya? 3 ya. Kecil enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Beb. Ya wis, anak pondok ada 3, Anis sama 2 lagi. Kecil enggak, Pak? Ya berangkat. Warek-arek. Berangkat sudah. Tadi HP barek telu. Pokoknya ya gitu. Ya, paling kita menunjukkan bahwa saya ini berusaha gitu loh. Saya tidak bisa, tapi saya masih mengusahakan seseorang untuk hadir. Jelas ya? Kemudian berikutnya, ini masalah kalau diundang tapi Anda puasa. Ya. Kalau Anda diundang tapi Anda puasa. Itu ceritanya. Anda diundang ketika puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya jangan idkhalus surur, Pak. Idkhalus surur itu hukumnya wajib. Ramadan idkhalus surur hukumnya sunnah. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi jangan gara-gara datang ke rumah teman diberi jamuan terus kenjenengan, "Oh ya wis idkhalus surur, Ramadan dibatalno." Tidak, tapi kalau puasa sunnah, nah, itu ada pilihannya. Tidak serta-merta langsung dibatalkan, tapi ada pilihannya. Ya, di antaranya apa? Kalau misalnya ada jamuan, tetap aja hadir. Misalnya banyak orang ini, jamuan pernikahan, Anda puasa sunnah, pas hari satu hari yang biasanya puasa sunnah di situ. Misalnya Anda puasa di bulan Maulid, Senin Kemisnya. Nah, kemudian ada undangan Maulid, itu kan undangan nikah atau Maulid, nikah itu banyak di bulan Maulid, banyak di bukan besar atau bakdo di Rabiul Tsani. Jadi kan pas puasa, kemudian hadir diundang. Saya kalau hadir berarti harus makan, enggak juga. Boleh ada pilihannya, saya mau datang tapi aku gak makan. Tapi kan yang makan orang banyak. Yang makan bukan cuma saya, yang makan orang banyak. Lah, setelah hadir acara pamit, Mas makan, Mas pulang. Loh, Mas gak makan dulu. Aku masih puasa atau gimana, enggak apa-apa. Boleh bercerita, tidak ada masalah. Ya, saya rasa insya Allah ya, kalau yang seperti jenengan ini poso itu dibanggakan sih Pak. Hah? Puasa, saya itu puasa. Masa begitu?
Kan enggak apa-apa bilang. Kalau jenengan insya Allah merasa bahwa insya Allah aku gak, enggak apa-apa bilang, lu kok enggak makan dulu sampai ini? Ngapunten, saya ini masih nunggu buka. Itu boleh. Kan enggak bilang puasa, saya masih nunggu buka maghrib nanti. Pokoknya ini kalau datang kita harus lihat dulu. Jadi boleh dengan jawab apa? Saya nunggu buka maghrib nanti. Oh puasa, biasanya dikasih berkatan 2 itu Pak. Biasanya tuh begitu. Digawa, boleh bilang, tapi sebaiknya tetap hadir. Kecuali falyandur, diperhatikan. Jika itu benar-benar ngecewakan Sohibul Bait, kecewa Sohibul Bait itu, bolehlah Anda berbuka dan pahalanya tetap. Itu antum harus yakin itu. Ya, Rasulullah SAW di sini menyampaikan. Di riwayat At-Tabrani. Jadi ini hadis ya, bukan dongeng. Rasulullah mengatakan, takallafalak akhuka wa taqulu inni shaim. Rasulullah mengatakan, saudaramu masak repot-repot kamu jawab saya puasa. Oh, Rasulullah bilang begitu. Jadi kalau sudah, ayo mas, bismillah, enggak apa-apa, boleh. Tapi jika itu memang acara enggak banyak, ngundang 4 orang, yang satu puasa, ya itu enggak boleh. Tapi kalau undangannya ratusan, ya jangan bawa batal Pak. Ya sayang puasa, apalagi puasanya acaranya sore, memang maghrib kan? Jangan. Ya lebih baik ditahan. Kalau yang diundang 3 orang, dia tasyakuran pulang haji, aku mau ngundang sampean tok, berempat ayo. Nah itu sudah jangan alasan Pak ini shaim, tapi tetap aja puasa. Begitu dia bilang, ayo, ya wis mas tak batal buat sampean. Itu dapat 2, dapat idkhalus surur, sama dapat sunnah puasa, tetap dapat, jangan khawatir. Itu harus yakin jenengan, karena jenengan bukanya itu niru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Saya ingin idkhalus surur, enggak apa-apa. Saya dulu pernah kejadian di pondoknya Gus Ja'far Singosari. Saya tahu saya pasti dipaksa. Biar sudah. Saya mau ceramah, berarti kan yang biasanya ngasakkan itu buat yang ceramah kan begitu. Saya masuk, Bib, monggo darumin. Ya ini ustaz-ustaz kiai-kiai semua. Oh, mohon maaf, saya puasa. Loh Bib, sebentar nih Bib, itu di Riyadhus Shalihin. Shop. Ayo. Saya nunggu sampai maksa. Langsung tak sikat sama saya. Waduh, poso temenan sama enggak sahur Pak, enggak sahur. Itu bagus. Kenapa? Untuk idkhalus surur, karena dia ulama, karena dia kiai, dia masakkan khususon. Kalau yang lain kan dia masakkan juga, tapi kan tidak terlalu khususon. Tapi kalau sama penceramah itu kita bukan sombong, tapi kita harus mikir lah. Kita kan tahu diri, you know. Mahalakamru'un araf faqadara nafsi. Orang tahu diri itu tidak bakal binasa. Bukan sombong. Aku ini yang dikongkon ceramah, saya yang disuruh ceramah. Berarti dia paling berharap kepada saya yang makan. Begitu, ya sudah, dibatalkan saja, dapat 2 dong. Waduh, mangan nih. Ya, itu boleh. Ya, jelas ya. Maka di antara juga sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, dari perbuatan baik yang bisa dilaksanakan, di antara perbuatan yang terbaik, bahkan afdhalil hasanat. Hasanat itu kebaikan. Afdhalil hasanat, yang paling besarnya kebaikan. Itu apa? Memberi, mau berbuka ketika sama-sama lagi duduk dengan teman-teman. Itu termasuk perbuatan kebaikan yang luar biasa. Dengan puasa begini. Kemudian disiapkan makanan, saya ulang lagi, yang tidak terlalu banyak orang. Tahu-tahu jaringan duduk, surprise, yang punya rumah ini duduk, orang 4 ini kan, orang 4. Tahu-tahu datang 1 talam nasi mandi atau biryani, mahal kan itu. Nah, dia kan ngitung, ini 4 orang cukup. Datang blok, jenengan jangan bilang saya puasa. Misalnya tak batal, nah itu tidak apa-apa, makan aja. Karena kalau jenengan tidak puasa, bisa-bisa tidak habis.
Kalau jenengan tetap puasa, boleh selama puasanya sunnah. Dan yang kedua, akan sangat mengecewakan sahibul bait kalau kita tetap tidak puasa. Itu begitu. Jadi aman saja. Fal iftaru ibadatun, maka buka di saat ini adalah ibadah. Ya, jadi ini juga ibadah. Dapat banyak. Bukanya ibadah. Idkhalus surur, membahagiakan sahibul bait ibadah. Puasanya tetap ibadah. Tidak hilang itu. Tidak hilang. Dibatalkan kan bukan karena malas. Dibatalkan karena menjaga hati seorang muslim, di mana hati seorang muslim itu yang dipandang oleh Gusti Allah. Allah melihat hati. Kita membahagiakan hati. Maka ketika hati seorang muslim itu bahagia, itu nyambung ke Gusti Allah. Begitu ceritanya. Ya. Yang seperti ada sensornya begitu. Hati seorang muslim bahagia, dan ini tempat dilihatnya oleh Allah, maka Allah bahagia juga. Hati seorang muslim sakit, maka itu mengecewakan Allah juga begitu. Jadi ketika dimasakkan khususon, ya di puasa sunnah jangan batalkan. Tapi jangan dari berangkat rumah sudah dibatalkan dulu. Ustaz batal sih. Lah kalau di sana ternyata dia tidak apa-apa. Lah ya kan? Bilang dulu saya ini puasa. Oh, kalau puasa saya bungkusan. Bisa jadi begitu dia. Dia tidak tersinggung. Oh, tidak apa-apa. Malah saya tambahi kurma supaya sampai nanti buruk saya dapat pahala. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Macam-macam. Jadi ini memang ya nek di ilmu itu tambah enak, Pak ya. Kalau di ilmu itu tambah enak. Insyaallah wallahu a'lam bishawab.